Saudara, Timnas U17 Indonesia menorehkan kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 saat menghadapi Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 7 April lalu. Dengan skor 4-0, skuad Garuda Muda berhasil memuncaki klasemen sementara grup C dan mengunci satu tempat di perempat final sekaligus mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025 Qatar. Lolos ke Piala Dunia U17 menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia U17 dan juga sepak bola tanah air secara keseluruhan. Meski demikian, masih ada satu pertandingan yang tersisa di fase grup, yakni melawan Timnas Afghanistan. Fabio umpan langsung di kotak penalti. Oh, sangat baik. Timnas U17 tampil agresif mendominasi sejak awal pertandingan. Serangan demi serangan skuad Garuda berbuah gol di menit ke-15. Tendangan dari luar kotak penalti menghujam gawang Yaman, meski sebelumnya sempat menyentuh mister gawang. Gol pembuka yang diciptakan Zahabi Goli ini pun disambut sujud syukur para pemain. Tendangan setengah voli dari Zahabi Goli. Yaman yang tertinggal di belakang. Umpan dari Usai gol pertama, gempuran skuad muda Garuda Asia tak kendor. Selang 10 menit, Fadli Alberto menambah koleksi gol lewat sundulan masuknya menyambar bola silang dari Zahabi Goli. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum di babak pertama. Alberto Hega atau Fadli Alberto Hega. Ke belakang pada Wisham. Dikejar, kita lihat. Oh, melanggar kotak penalti. Yaman kemudian sempat memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Namun kesempatan kembali didapat oleh Timnas saat Rashid dijatuhkan kiper Yaman di kotak penalti. Eksekusi di titik putih pun berjalan sempurna lewat tendangan Evandra Florasta. Skor 3-1 dikantongi oleh Timnas Indonesia pada menit ke-85. Menciptakan gol ketiga Indonesia. Keputusan yang baik yang mengubah arah dan gaya bertendangan juga berbeda. Jos Holong, masih Jos, kotak penalti. Keunggulan Indonesia atas Yaman kemudian diperkuat dengan persembahan gol dari Evandra Florasta. Skor 4-1 menyempurnakan kemenangan skuad muda Garuda. Dan tak hanya bertengger di puncak klasemen grup C Piala Asia, tetapi sekaligus mencetak sejarah, yakni memboyong tiket perdana Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Evandra sepertinya emang menjadi Sukacita kemenangan atas Yaman yang sekaligus berbuah tiket ke Piala Dunia dirasakan para pemain Timnas U17. Dan tak ketinggalan juga saudara pelatih Timnas U17 Nova Arianto. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia, pemain bernomor punggung 20 Jos Holong ini mengajak kawan-kawannya untuk menggendong Nova. Melalui kemenangan atas Yaman, pelatih Timnas U17 Nova Arianto juga memenuhi pesan dari Sinteyong, yakni meloloskan Garuda Muda ke Piala Dunia. Selain menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U17, Nova juga menjadi asisten pelatih Timnas senior saat masih ditangani oleh Sinteyong. Ya, ketika Sinteyong waktu itu diberhentikan sebagai pelatih Timnas Indonesia senior, saudara, Nova ini mengunggah kebersamaan dengan pelatih Korsel itu di Instagram pribadinya. Pada unggahan Nova di Instagram, Sinteyong menulis komentar, "Terima kasih Nova, dan maaf aku tidak bisa sampai akhir. Jaga pemain lokal kami dan pergi ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak untuk kali ini." Nah, usai Timnas dipastikan lolos ke Piala Dunia U17, Sinteyong pun memberikan pujian untuk pelatih Nova Arianto. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau juga bersemangat, sangat baik dan sopan. Beliau adalah pelatih yang saya incar, seperti telah kami kutip dari kompas.com.
Selain prestasi tiket ke Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 ini juga patut berbangga dengan performa dari Evandra Florasta. Dengan 3 gol yang dicetak oleh gelandang Timnas U17 yang dicetak ini sejak awal laga melawan Korea Selatan, Evandra Florasta ini membawa pemain muda ini menempati posisi pencetak gol terbanyak sementara di Piala Asia U17 2025 bersama pemain Jepang Minato Yoshida. Disusul pemain Korea Selatan Kim Moon Song, Asil Bek Alif, dan Sadriddin Kashanov asal Uzbekistan, dan Muhammad Al-Garash asal Yaman dengan 2 gol. Dukungan untuk Timnas U17 juga datang dari pemain Timnas Indonesia senior Rizky Ridho. Bek Timnas Indonesia senior itu menyaksikan langsung sejarah lolosnya skuad Garuda Muda ke Piala Dunia U17. Rizky pun mengabadikan momen bersama pelatih Nova Arianto dan Kapten Timnas U17 Putu Panji Apriawan. Rizky dan keluarga berada di Jeddah menonton pertandingan Indonesia setelah melaksanakan ibadah umroh. Sementara pemain-pemain tim Merah Putih di level senior juga menyampaikan apresiasi mereka atas keberhasilan Timnas U17 meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 melalui media sosial. Kevin Dix memberikan emot tepuk tangan di dalam kolom komentar Instagram Timnas U17 setelah dinyatakan melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Bintang baru Timnas Indonesia Ole Romani juga memberikan apresiasi dengan mengunggah postingan akun Instagram Timnas Indonesia yang menampilkan Evandra usai mencetak gol yang menirunya selebrasi. Future is here, congrats guys, itu adalah bunyi keterangan unggahan Ole Romani dalam Instagram story-nya. Ucapan selamat pada Timnas Indonesia U17 juga datang dari Marcelino Ferdinand yang juga menyampaikan ucapan siap menghadapi Piala Dunia 2025. Ia juga bangga dengan para pemain muda dan yakin masa depan Timnas Indonesia akan cerah. Nah saudara, diperolehnya tiket menuju Piala Dunia 2025 oleh Timnas U17 terasa sangat spesial. Pasalnya pencapaian ini diraih melalui kerja keras melalui jalur kualifikasi. Terakhir Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia Junior ini adalah tahun 2023. Namun kesempatan yang didapat saat itu lantaran Indonesia berstatus sebagai tuan rumah pada awalnya, meski kemudian Piala Dunia 2023 tidak digelar di Indonesia. Sementara itu, orang tua Evandra Florasta mengaku bangga dengan perjuangan Timnas U17. Keluarga senang menyaksikan Evandra menyumbangkan 2 gol dan membawa Timnas U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Ibunda Evandra Florasta, Farida Mariana, mengaku sempat tegang saat menyaksikan pertandingan Timnas U17 melawan Yaman. Farida mengaku selama pertandingan ini dirinya terus memanjatkan doa untuk kemenangan Timnas. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur karena doa jutaan rakyat Indonesia diijabah sama Allah dan alhamdulillah bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Itu impian anak saya juga. Ya, kita deg-degan, sudah pasti deg-degan waktu babak pertama 2-0 kita udah lah bismillah insya Allah lolos. Ternyata ada tambahan gol dari khususnya Evan, saya sangat bangga, saya sangat bahagia. Kebahagiaan juga dirasakan oleh keluarga Fadli Roberto. 1 gol hasil sundulan Fadli Roberto ikut membawa Timnas Indonesia U17 untuk melangkah ke Piala Dunia. Orang tua Fadli mengaku senang karena selalu mendukungnya, ini mulai dari anak-anak saat mengikuti turnamen hingga masuk Timnas. Saya senang tuh Pak, karena kita masih Indonesia ya senang, kita ikut berjuang sampai kecil kok, ikutin kemana saya ikutin tuh, sudah masuk Indonesia kita ya senang. Selama berjuang Alberto masuk di Piala Timnas Indonesia selalu mendukung Bu ya? Iya.
gitu ya. Sudah kecil Pak, umur SD kelas 2 sampai SMA saya ikutin kemana-mana ke turnamen. Sudah masuk Indonesia saya senang dengan anak kita. Usai pertandingan versus Yaman, masih ada sisa satu pertandingan lagi yang mesti dijalani oleh Timnas U17. Laga Indonesia versus Afghanistan dijadwalkan nanti pada Kamis 10 April 2025. Manajer Timnas U17 Ahmad Zaki Iskandar pun meminta tim Garuda Muda untuk fokus di pertandingan selanjutnya. Kita sedang mempersiapkan pertandingan melawan Afghanistan nanti untuk tanggal 10. Kita lakukan training mengenai strategi sampai dengan persiapan tanggal 10 nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk Timnas U17 melangkah lebih jauh lagi nanti di perhelatan Piala Asia. Alhamdulillah target untuk lolos ke Piala Dunia sudah kami tunaikan, tinggal nanti langkah selanjutnya di Piala Asia. Ya, kemenangan Indonesia atas lawan Yaman ini sudah cukup untuk memastikan Garuda Muda mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia U17. Meski masih menyisakan satu pertandingan kontra Afghanistan, skuad asuhan Nova Arianto sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17. Dengan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 menjadi penampilan kedua Garuda Muda di ajang itu. Terbanglah tinggi Garuda Muda. Bermodal seragam polisi, seorang pemuda menjadi polisi gadungan dan memeras warga hingga 8 juta rupiah sebagai uang damai agar anak korban tidak dihukum. Informasi selengkapnya saksikan usai jeda hanya di Berita Utama. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kamu masih single? Hari gini double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, diduga karena pengemudi hilang kendali, sebuah truk menabrak pembatas jalan serta pengendara motor yang melintas. Seorang pengendara motor harus digotong karena mengalami luka setelah ditabrak sebuah truk di Jalan Raya Pantura, Rengas, Bandung, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan diduga karena pengemudi kurang konsentrasi, sehingga truk yang ia kendarai kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta sepeda motor yang tengah melintas. Usai menabrak, truk terperosok ke dalam parit sedalam 2 meter. Sementara itu pengendara motor mengalami luka sehingga harus dirawat ke rumah sakit. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol.